Greg Nwokolo kritik program naturalisasi Timnas Indonesia. Kepedulian Sintayong demi Ramadan Sananta. Federasi Sepak Bola Vietnam incar Piala AFF 2024. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberi nasihat kepada Ramadan Sananta yang mengaku sedih tidak masuk dalam daftar skuad Garuda pada 2 pertandingan terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sananta membeberkan bahwa Sintayong tidak menyingkirkannya begitu saja. Akan tetapi pelatih 53 tahun itu menasihatinya agar bekerja lebih keras lagi dan menunggu kesempatan dipanggil skuad Garuda. Mantan pemain PSM Makassar itu sendiri memiliki semangat yang kuat untuk kembali masuk ke skuad tim Merah Putih. Sananta tak takut bersaing dengan para pemain lain. Di usianya yang masih muda, striker Persis Solo tersebut masih memiliki banyak waktu untuk membuktikan kualitasnya. Ex-striker Timnas Indonesia Greg Nwokolo melontarkan kritik dan sarannya terhadap program naturalisasi pemain keturunan yang kini sedang gencar-gencarnya dilakukan PSSI. Greg menyayangkan saat PSSI mendatangkan pemain naturalisasi justru di sektor yang sudah dihuni banyak pemain, seperti posisi bek kiri yang telah memiliki sosok Saint Patinama. Tetapi kini ada Kelvin Verdong yang baru jadi WNI. Selain itu ada Nathan Chow yang posisi aslinya juga bek kiri, sehingga Nathan pun kini lebih sering jadi gelandang. Kendati demikian, tentu sang pelatih Sintayong sendiri memiliki rencana terkait keputusan tersebut. Di lain sisi, Greg mengaku punya satu pemain yang mencuri perhatian, yakni Ragnar Oratmangun. Pemain yang turun sebagai winger dan striker itu dianggap Greg tampil apik. Bahkan pemain asal Nigeria tersebut teringat masa mudanya saat melihat permainan Ragnar. Sindiran pemain belakang Timnas Indonesia Justin Hubner di media sosial Instagram jadi sorotan media Malaysia Stadium Astro. Media itu menyebut pernyataan Hubner tersebut ditujukan untuk sesama pemain yang saat ini berusaha melobi dan berlomba mewakili Timnas Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah mulai bagusnya performa skuad Garuda belakangan ini. Banyak netizen ikut bereaksi terkait sikap kritis Justin Hubner ini. Warganet berspekulasi soal sejumlah pemain yang sebelumnya menolak tawaran jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia, kini bertekad memakai lambang Garuda di dada. Salah satu faktor meningkatkan performa Timnas Indonesia karena sumbangsi sejumlah pemain keturunan. Sintayong terus berharap memperkuat Timnas Indonesia dengan kualitas pemain keturunan yang dikombinasikan sejumlah pemain lokal. Timnas Indonesia disarankan untuk menggelar uji coba melawan tim selevel Irak sebelum tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saran itu diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Gosnaini. Bungkus cukup menyayangkan Timnas Indonesia belum bisa mengatasi Irak. Sebab menurutnya tim berjuluk Singa Mesopotamia itu merupakan parameter kekuatan negara Asia yang nantinya akan dihadapi skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Artinya kemampuan kita dalam persaingan di level elit Asia belum terlalu kuat. Padahal di round 3 nanti lawan-lawan kita adalah tim papan atas Asia. Tidak hanya Jepang, di sana juga ada Korea Selatan, Qatar, Australia, dan sebagainya. Kita perlu mempersiapkan diri lebih baik untuk round ketiga. Ujar Bungkus. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyadari kekuatan tim Merah Putih masih sangat sulit untuk bisa berlaga di putaran final Piala Dunia 2026. Sintayong menyebut bahwa skuad Garuda membutuhkan keberuntungan untuk bisa ke Piala Dunia 2026. Sebab Timnas Indonesia merupakan tim dengan peringkat terendah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku babak playoff bisa menjadi jalan untuk pasukan Garuda melaju ke putaran selanjutnya. Undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 27 Juni mendatang. Timnas Indonesia pun berada di pot ke-6 bersama Korea Utara dan Kuwait, sehingga bakal bertemu dengan tim-tim unggulan. Rencananya, Sintayong akan hadir langsung dalam drawing tersebut guna memantau para pelatih calon lawan skuad Garuda. Federasi Sepak Bola Vietnam sudah mulai sibuk siapkan strategi untuk melobi klub-klub agar bisa melepas pemain demi membawa The Golden Star Warriors meraih gelar juara ASEAN Cup 2024.
Vietnam langsung memasang target realistis seusai mereka dipastikan gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal ASEAN Cup 2024 baru akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Vietnam memilih untuk mulai mempersiapkan tim nasional dengan baik agar bisa menjadi tim terkuat di ASEAN nantinya. Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang tengah fokus menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwal yang berdekatan membuat skuad Garuda berpotensi menurunkan pemain lapis untuk tampil di Piala AFF 2024. Keberhasilan timnas Indonesia mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dianggap menjadi ancaman bagi tim nomor 1 Asia yakni Jepang. Hal itu diungkapkan oleh media asal Jepang Football Tribe. Dalam artikelnya, media tersebut justru menginginkan agar negaranya tidak berada satu grup dengan timnas Indonesia di ronde ketiga nanti. Kekhawatiran media Jepang tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, timnas Indonesia sudah digadang-gadang menjadi kekuatan baru di Asia. Terbukti di Piala Asia Senior maupun U23 lalu, timnas Indonesia bisa menorehkan prestasi luar biasa dengan menyingkirkan tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan. Bahkan di Piala Asia 2023, Jepang merasa kesulitan untuk mengalahkan timnas Indonesia meski akhirnya bisa menang dengan skor 3-1. Japan Football Tribe juga menyoroti program naturalisasi skuad Garuda yang dinilai cukup efektif dalam mengangkat prestasi tim. Pemain keturunan Indonesia Jayden Oosterwolde dikabarkan sedang dibidik klub Premier League West Ham United. Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia potensial yang memiliki harga pasar mencapai 230 miliar rupiah. Di usianya yang masih 23 tahun, ia sudah malang melintang di sepak bola Eropa. Saat ini pun dirinya bermain untuk Fenerbahce. Jayden juga sempat menjadi sorotan karena belum lama ini berada di Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini berlibur ke Bali. Terlepas dari kabar ini, sayangnya Jayden Oosterwolde pernah mengatakan dirinya tidak berminat untuk membela timnas Indonesia. Bahkan ia enggan menanggapi saat dihubungi oleh staf kepelatihan dari skuad Garuda. Pemain timnas Indonesia Malik Rizaldi memutuskan untuk keluar dari klubnya yakni Madura United yang akan bertanding di Liga 1 musim depan. Melalui Instagram pribadinya, Malik Rizaldi memutuskan keluar dari Madura United setelah ia membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Malik Rizaldi semula tidak masuk ke dalam 22 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong. Pemain asal Surabaya, Jawa Timur itu tiba-tiba dipanggil Sintayong ke skuad Garuda. Pemain berposisi penyerang sayap itu dipanggil karena bermain apik bersama Madura United. Pemain berusia 27 tahun itu mencetak 13 gol bersama Madura United di Liga 1 musim ini. Bahkan ia sukses membawa Laskar sampai kerap menempati peringkat kedua dalam babak Championship Series Liga 1 musim ini. Malik Rizaldi datang untuk menggantikan Yance Sayuri yang mengalami cedera. Sejauh ini belum diketahui secara pasti kemana perginya Malik Rizaldi. Banyak kabar yang menyebutkan bahwa Malik Rizaldi akan bergabung ke Persebaya Surabaya. Sekian news flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan news flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.